Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, sobat tani di seluruh Nusantara. Pada sesi video kali ini, saya akan berbagi pengalaman di kebun saya, yaitu tentang bagaimana nanti kita menggunakan mesin semprot yang manual dengan yang elektrik atau yang biasa kita charger di listrik. Nah, ini menggunakan baterai dan yang ini tanpa baterai. Jadi kedua-duanya ini sama-sama mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu baik kelebihan maupun kekurangannya. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama, yang jenis manual. Dulu mesin ini, sebelum saya beli mesin yang elektrik, saya gunakan ini. Karena mesin ini udah rusak, jadi saya gunakan dan saya robah menjadi untuk sistem kocor. Jadi kalau alat ini, kelebihannya dia tanpa repot untuk kita cas ke dalam pakai aliran listrik. Jadi kita ini gunakan ini lebih cepat prosesnya. Kalau kita kocorkan di batang kopi ini, nah ini batang kopi, biasanya lebih cepat terlarut ya untuk penggunaannya ini. Jadi kalau teman-teman mau buat mesin atau alat manual semprot ini, bisa teman-teman gunakan, yaitu bekas mesin semprot yang sudah rusak itu jangan dibuang, bisa kita robah menjadi mesin kocor. Dan di sini gunanya itu sangat penting sekali ya. Kalau kita coba untuk pengaplikasiannya pada batang kopi, dia lebih cepat dan lebih praktis. Nah, ini caranya ya. Kalau teman-teman mau buat, untuk yang bagian pertamanya ini bisa teman-teman beli di toko alat pertanian atau di toko pupuk. Nah, ini udah dijual di situ. Nah, ini udah saya lepas, harganya cuman 40.000. Nah, jadi kalau kita buat sendiri pun bisa ya, tapi kalau dengan harga yang 40.000 saya rasa tidak cukup mahal dan bisa kita jangkau ya. Jadi tidak usah repot kita buat segala macam. Ini sudah dirakit sedemikian rupa ya. Nah, itu untuk selangnya kita beli sekitar ukuran 80 cm. Di sini kita bisa lihat ini pakai pipa elbow ukuran 3/4. Jadi caranya nanti bisa teman-teman bongkar. Ini kita buka ya, kita potong lalu kita sambungkan balik. Nah, itu nanti kalau mau buat bisa teman-teman lihat di tutorial kawan-kawan kita ya, bagaimana cara pembuatan mesin kocor. Nah, jadi kekurangannya kalau alat ini itu bisa dikatakan kekurangannya, yang pertama tabungnya agak kecil ya, beda dengan ini ya. Kalau ini kapasitasnya sekitar kurang lebih 16 liter. Kalau ini paling hanya sekitar 14 liter. Jadi kalau kita pakai ini ya, kita apalagi dengan kocor ini cepat habis ya teman-teman. Nah, oke. Terus untuk mesin yang elektrik ini, yang kita cas dan kita gunakan baterainya itu ada di sini. Nah, kalau mesin ini kalau kita gunakan nanti seperti kita pakai mesin kocor ini,
Kalau mesin kocor ini kita gunakan seperti pupuk yang tidak mudah terlarut atau yang masih kasar-kasar. Dia tidak ada hambatan, tidak ada sumbat ya. Kalau yang ini mau sumbat ya. Jadi makanya kalau di mesin ini ada sistem sekarang bisa disaring ya. Nah ini tujuannya saringnya nih. Jadi kalau tidak disaring, dia akan mengalami penyumbatan di selang ini. Nah, sistem kerjanya akan menjadi repot. Jadi kalau saya gunakan mesin seperti ini, khusus saya gunakan untuk menyemprot batang kopi ini. Jadi menggunakan pupuk POC atau pupuk organik cair. Nah, oke teman-teman, saya akan coba aplikasikan ya teman-teman. Ini kita buat pupuknya ya. Jadi hari ini kita gunakan, ini saya ada ambil sampel, ini lumpur air kolam. Saya ambil sekitar 2 cangkol. Jadi ini nanti kita akan larutkan dengan air, lalu kita campur dengan ada ZA. ZA di sini fungsinya hampir sama dengan urea, yaitu untuk merangsang pertumbuhan daun dan akar supaya kuat. Nah, ini saya gunakan sekitar paling kurang lebih 1 gelas kecil ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini ada teman-teman, kalau kita udah masukin. Jadi kita larutkan pakai air. Jadi cara ini saya lakukan rutin untuk penyemprotan pada tanaman kopi saya. Memang mungkin kalau cara seperti ini jarang orang lakukan, karena cara ini bisa dibilang cara yang aneh, cara yang ya oke teman-teman, biasa dilakukan oleh para aplikasikan ya petani yang saya larutkan tadi, lumpur dengan, jadi dianggapnya air kolamnya tadi ya, kerjaan katanya. Cuman bagi saya ya akan sedikit mengental. Saya nggak pernah saya open ya air kolam ini. Jadi kalau ya nantinya ejekan-ejekan itu akan membuat kalau masuk telinga kanan tanaman menjadi sangat subur ya. Kandungan lumpur itu yang penting banyak sekali kalau mikroorganismenya dan unsur-unsur. Kenapa tidak kita kerjakan untuk saja? Dan ini pH kan pada tanahnya nanti ya. Eksperimen yang memang mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi. Ini tanaman kopi yang untuk saya pribadi ya, untuk mengembangkan cara dan perawatan bercocok tanam kopi Arabica ya, terutama ini karena musim kemarau, perkebunan yang sangat jadi gersang harus ya. Kita rajin, ini adalah area kopi yang kita siram ya, supaya ideal untuk ditanam ya, kopi, tidak kekurangan air, yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Ada perubahannya ya, perkembangannya bagus sekali. Di daerah ini adalah daerah yang dulunya ditanami pohon pinus. Jadi teman-teman bisa bayangkan juga ya, kalau tanaman pinus lahannya itu sangat lama ya, kalau kita gunakan kembali untuk kita jadikan lahan perkebunan atau media tanaman,
yang untuk kita manfaatkannya ya. Ini bisa kita lihat ya, kalau musim kemarau tanahnya itu retak-retak ya teman-teman. Makanya saya usahakan di musim kemarau seperti ini saya siram tanaman kopi yang baru saya tanam ini minimal 2 hari sekali. Jadi penyiramannya itu di waktu pagi hari atau di sore hari. Memang kalau merawat kopi yang masih kecil itu sangat berat sekali ya teman-teman. Kalau sudah tumbuh besar-besar seperti ini ya enak teman-teman. Bisa memetik hasilnya ya. Ini butuh perjuangan yang sangat keras ya teman-teman, tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya. Oke ya teman-teman, saya kira cukup saja sampai di sini penjelasan saya dan aktivitas saya di pagi hari ini di kebun yang saya rawat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan buat teman-teman semuanya yang selalu setia memantau dan melihat video-video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.